Pernah nggak sih kalian lihat laporan keuangan terus pusing sendiri? Kayak baca kode rahasia ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita belajar bareng-bareng cara baca petunjuk yang ngumpet di antara angka-angka itu. Kita mulai dari sebuah misteri ya. Ini kejadian beneran di tahun 2000 melibatkan brand pakaian The Gap. Anehnya, penjualan mereka secara keseluruhan itu naik loh, tapi kok pasar malah panik? Apa yang sebenarnya terjadi ya? Nah, petunjuk pertamanya ada di sini, minus 14%. Ini adalah penurunan penjualan di toko yang sama. Kenapa ini penting? Soalnya, metrik ini nggak ngitung pertumbuhan dari toko-toko baru. Jadi ini nunjukin kalau toko-toko yang udah lama berdiri, performanya justru lagi nggak bagus. Wah, ini tanda bahaya pertama yang bikin para investor was-was. Dan inilah akibatnya. Bikin ngeri sih, harga saham mereka anjlok hampir 60% dari titik tertingginya. Nah, dari misteri ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran pentingnya adalah, angka-angka utama yang sering kita lihat di berita itu nggak menceritakan semuanya. Jadi buat ngerti kondisi sebuah perusahaan yang sebenarnya, kita harus lihat lebih dalam, gali lebih detail. Ya, persis kayak detektif keuangan. Oke, terus gimana cara kita ngegali detailnya? Tiap detektif kan butuh peralatan ya. Nah, buat kita, peralatannya itu bukan kaca pembesar atau bubuk sidik jari, tapi sesuatu yang namanya rasio keuangan. Anggap aja rasio-rasio ini tuh kaca pembesar kita. Fungsinya buat apa? Buat bantu kita nemuin petunjuk-petunjuk tersembunyi. Caranya dengan ngebandingin satu angka di laporan keuangan sama angka lainnya. Dari situ kita bisa lihat nih, apa kekuatan dan kelemahan perusahaan yang sebenarnya? Tapi ada satu hal yang krusial banget. Satu petunjuk aja tuh nggak ada artinya kalau nggak ada konteks. Kita harus wajib ngebandingin temuan kita sama rata-rata industrinya. Baru deh kelihatan, ini wajar atau aneh. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba praktek ya. Kita buka satu berkas kasus baru, Allied Food Products. Misi kita jelas, analisis semua petunjuk dan cari tahu seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan ini. Investigasi kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar tapi vital banget. Pertanyaan pertama, perusahaan ini sanggup nggak sih bayar tagihan-tagihannya? Dan apa mereka terlalu banyak utang? Yuk kita lihat bukti pertama. Namanya rasio lancar atau current ratio. Gampangnya, ini tuh buat ngukur likuiditas perusahaan. Punya nggak mereka cukup uang tunai atau aset yang gampang dicairin buat bayar tagihan-tagihan jangka pendeknya? Dan langsung kelihatan ada masalah kan? Rasio Allied cuma 3,2. Jauh di bawah rata-rata industrinya yang 4,2. Ini bisa jadi red flag pertama soal kemampuan mereka bayar utang jangka pendek. Lanjut ke bukti berikutnya. Kita mau cek seberapa besar perusahaan ini bergantung sama utang. Soalnya, utang itu bisa bikin untung jadi lebih besar, tapi resikonya juga jadi lebih tinggi. Wah, ini buktinya jelas banget. Rasio utang Allied itu lebih dari 53%. Artinya apa? Artinya, lebih dari separuh aset perusahaan ini dibiayai oleh utang dari kreditur. Jauh banget di atas rata-rata industri yang cuma 40%. Ini risikonya lumayan besar loh. Oke, jadi kita udah tahu Allied ini agak keteteran buat bayar tagihan dan utangnya lumayan banyak. Sekarang kita ganti fokus. Pertanyaan kedua, seberapa jago mereka cari duit? Seberapa efisien mereka pakai aset-asetnya buat menghasilkan penjualan dan keuntungan? Salah satu petunjuk kuncinya adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak kita nanya, dalam setahun berapa kali sih isi gudang perusahaan ini laku semua? Dan hasilnya? Kurang bagus. Perputaran persediaan Allied cuma 4,9 kali setahun. Coba bandingin sama rata-rata industri yang bisa sampai 9 kali. Ini artinya apa? Kemungkinan besar Allied ini punya terlalu banyak barang di gudang yang nggak laku-laku atau bahkan mungkin udah usang. Nah, kita udah ngumpulin beberapa petunjuk penting kan? Soal likuiditas, utang, sama manajemen aset. Sekarang saatnya kita lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung dan ngaruh ke the bottom line, profitabilitas. Ini nih, momen yang ditunggu-tunggu dalam setiap investigasi. Momen di mana kita ngehubungin semua petunjuk yang ada. Kita bakal pakai alat yang canggih banget, namanya sistem DuPont, buat lihat gambaran besarnya. Sistem DuPont ini keren banget. Dia memecah satu metrik utama, yaitu imbal hasil ekuitas, atau Return on Equity, ROE, jadi 3 pertanyaan investigasi utama. Pertama, profitabilitas. Kedua, efisiensi. Dan ketiga, leverage atau penggunaan utang. Dan ini dia momen pencerahannya. Angka-angka ini benar-benar cerita. Coba lihat, margin laba dan perputaran aset Allied itu di bawah rata-rata industri. Ini nunjukin ada masalah efisiensi. Tapi, mereka pakai utang yang lebih banyak, seolah-olah buat nutupin kekurangan itu. Hasil akhirnya, return on equity-nya 12,7%.
Kelihatannya sih dekat sama rata-rata industri yang 15%, tapi ini dicapai dengan risiko yang jauh lebih tinggi. Menarik ya. Jadi, apa nih putusan akhir kita soal Allied Foods dan apa aja pelajaran penting yang harus diingat sama setiap detektif keuangan kayak kita? Eits, sebelum kita tutup kasusnya, detektif yang hebat itu harus tahu batasan dari peralatannya. Analisis rasio ini emang ampuh, tapi kita juga harus waspada. Ada yang namanya window dressing, di mana perusahaan bisa moles laporan biar kelihatan lebih bagus. Terus ada inflasi yang bisa bikin angka-angka jadi bias. Jadi, ingat ya, selalu gunakan analisis ini sebagai titik awal investigasi, bukan kesimpulan akhir. Oke, putusan untuk Allied, kelemahannya lebih banyak daripada kekuatannya. Utangnya yang tinggi itu menciptakan risiko yang besar, sementara kinerja operasional utamanya, yaitu profitabilitas dan manajemen asetnya, masih di bawah teman-temannya di industri yang sama. Pada akhirnya, angka-angka itu selalu punya cerita. Pertanyaannya, apakah kita siap buat membacanya? Dengan belajar pakai alat-alat ini, kalian juga bisa loh melihat lebih dari sekedar berita utama dan mengungkap cerita yang sesungguhnya di balik laporan keuangan perusahaan manapun.